أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saadatul Kamila dengan NIM 2114050032. Di video ini saya akan menjelaskan tafsiran surat Ali Imran ayat 104 dan ayat 110. Pertama kita akan membacakan ayat ini terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Kemudian ayat 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Selanjutnya kita bahas saya bacakan arti perkata dari ayat ini. Yang pertama ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakun, dan hendaklah ada minkum, di antara kamu ummatun, ada segolongan orang atau umat, yada'una, yang menyeru, ilal khairi, kepada kebajikan, wa ya'muruna, dan menyuruh, bil ma'rufi, berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna, dan mencegah, anil munkar, dari yang munkar, wa ulaika humu, dan mereka itulah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Kuntum khaira, kuntum, kamu umat Islam, khaira ummatin, adalah umat terbaik, ukhrijat, yang dilahirkan, linnasi, untuk manusia. Ta'muruna, karena kamu menyuruh, bil ma'rufi, berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna, dan kamu mencegah, anil munkar, dari yang munkar, wa tu'minuna, dan beriman, billahi, kepada Allah, walau amana, dan sekiranya beriman, ahlul kitabi, ahli kitab, lakana, tentulah itu khairan, lebih baik, lahum, bagi mereka, minhum, di antara mereka, al-mu'minuna, ada yang beriman, wa aktsaruhum, namun kebanyakan, al-fasiqun, adalah orang-orang fasik. Kemudian kita lanjut kepada terjemahan keseluruhan dari ayat ini. Yang pertama yaitu ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf,
dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian di ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kita langsung saja kepada tafsiran dari ayat 104 dan 110 ini. Pertama, kita akan membahas tentang tafsiran ayat 104 terlebih dahulu. Di kalimat pertama, wa takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat itu yad'una ilal khairi. Ini hendaklah segolongan di antara kalian, itu suatu golongan itu yang senantiasa mendirikan kewajiban berdakwah. Jadi ayat 104 ini berbicara tentang dakwah atau pendidikan atau pengajaran yang pada hakikatnya dakwah dan pendidikan ini mengandung arti yang sama, yaitu membawa, mengajak, dan menjadikan orang yang dididik itu menuju ke arah kebaikan. Dalam ayat ini Allah menegaskan hendaklah di antara suatu kaum itu ada orang yang yad'una ilal khairi, yang menyuruh kepada kebajikan. Dan itu merupakan fardu kifayah, yakni wajib ada perwakilan dari satu kaum tersebut. Jika tidak ada, maka akan berdosa seluruh kaum atau golongan tersebut, yakni dengan mengajarkannya, memberi nasihat dan petunjuk, dan orang yang mengajak dalam kebaikan itu dinamakan dengan orang yang berdakwah atau disebut juga dengan pendakwah. Kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yakni dengan tangan atau lisan, dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar, yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkan dan apa yang dilarangnya. Dan kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang keburukan ini berdasarkan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ia merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada dalam syariat Islam ini, dan juga merupakan azas yang penting dari azas-azas syariat Islam. Karena dengannya sempurnalah aturan-aturannya, karena pemeluk setiap agama telah melenceng sebagian mereka dari agamanya disebabkan kebodohan mereka sendiri tentang agama, atau karena mengikuti hawa nafsu mereka, atau mungkin karena lalai dalam menjalankan kewajiban mereka. Dan bisa jadi mungkin karena saling menzolimi di antara mereka juga. Maka apabila tidak ada orang yang membenarkan jalan mereka dan menunjukkan petunjuk kepada yang tersesat tersebut, menasihati yang lalai dan menghentikan tangan yang zalim, maka kesesatan akan semakin banyak dan semakin besar, sehingga nantinya agama akan dilupakan dan akan berubah juga batasan-batasannya. Makanya golongan ini perlu adanya untuk menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf ini. Kemudian wa ulaika, dan mereka itulah, yakni golongan yang menjalankan apa yang disebutkan itu, yakni mengajak kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf ini, kemudian juga mencegah dari yang mungkar, itu humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang mendapatkan kekhususan ini dengan keberuntungan. Jadi keberuntungan itu milik mereka ketika mereka telah menjadi
umat yang khusus tadi, yakni pekerjaannya mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Kemudian kita lanjut pada ayat 110. Di kalimat pertama, kuntum khairu ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik atau sebaik-baik umat. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang terbaik. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik atau sebaik-baik umat secara mutlak. Dan sebutan terbaik bagi umat ini berlaku bagi pendahulu umat ini dan bagi yang akhir dari umat ini jika dibandingkan dengan umat yang lainnya, meskipun para sahabat lebih baik dari yang lainnya. Kemudian dari kalimat akhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk manusia, yakni muncul bagi umat manusia atau adalah umat paling banyak memberi manfaat bagi manusia. Itu dari pendapat lain mengatakan makna dari ayat ini adalah kalian adalah atau umat Islam ini adalah umat paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Adapun sebab kebaikan umat ini atau syarat yang membuatnya berhak disebut sebagai umat terbaik itu atau sebaik-baik umat itu adalah sebagaimana dalam firman Allah yang mengatakan bahwa ta'muruna bil ma'ruf. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi untuk mendapatkan atau supaya berhak untuk mendapatkan gelar sebagai umat terbaik ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, atau umat ini memiliki umat ini memiliki beberapa macam kriteria sehingga membuatnya disebut sebagai sebaik-baik umat. Yang pertama itu ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yakni mereka menjadi umat terbaik selama mereka mendirikan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah dan menjadikan ini sebagai sifat mereka. Apabila mereka meninggalkannya, hal ini maka sifat terbaik itu akan hilang dari mereka. Jadi menjalani kehidupan amar ma'ruf kerjanya itu mendidik atau berdakwah sehingga kebaikan itu tersebar dan dapat juga dipahami oleh yang lainnya dan dilaksanakan juga oleh orang-orang yang dididik tersebut. Kemudian watanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar, tidak hanya mengerjakan dan mengajak kepada kebaikan tapi juga mengetahui hal-hal buruk sehingga dapat menghindarinya, mencegahnya, dan mengingatkan juga kepada orang yang mendekati atau hampir mendekati ataupun yang telah mendekati dan juga yang terjerumus kepada hal buruk tersebut. Jadi untuk mendapatkan gelar sebagai umat terbaik itu, yang pertama itu menyuruh kepada yang ma'ruf atau menyuruh kepada kebaikan, kemudian juga mencegah dari perbuatan mungkar. Dan selanjutnya yaitu wa tu'minuna billahi, kemudian juga beriman kepada Allah dan meyakini Allah dengan sesungguh-sungguhnya, kemudian mengikuti ajaran-ajarannya, baik yang bersifat perintah maupun juga yang bersifat larangan. Jadi tiga hal tersebut, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kemudian wa tu'minuna billah, tiga hal tersebut membuat umat Islam dijadikan atau dinamakan dengan umat yang terbaik atau sebaik-baiknya umat. Itu mereka menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, juga beriman kepada Allah.
Dan ini juga mensyaratkan bahwa itu ketiga itu merupakan kriteria dari umat terbaik. Kemudian walau amana ahlul kitabi, sekiranya ahli kitab beriman. Ahli kitab di sini yaitu umat-umat yang menganut agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya, yaitu sebelum datangnya Islam. Yakni yang dimaksudkan itu adalah orang Yahudi dan juga orang Nasrani yang beriman sebagaimana yang kemudian beriman sebagaimana orang-orang Islam beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kitab-kitabnya. Jika hal tersebut terjadi atau sekiranya mereka itu beriman, lakana khairal lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal itu, yang kemudian Allah menjelaskan keadaan ahli kitab dengan firman-Nya setelah potongan ayat ini. Man humul mu'minuna, di antara mereka ada yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah di antara mereka. Jadi jika sekiranya mereka beriman atau masuk Islam, itu lebih baik bagi mereka karena Islam itu merupakan agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Sesuai juga dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa kitab Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, jika mereka masuk Islam atau beriman sesuai dengan imannya orang Islam, maka itu akan lebih baik karena mereka dapat menyempurnakan agama mereka. Kemudian wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran, yang tetap dalam kebatilan mereka dan mendustai Rasulullah. Mereka tahu kewajiban mereka untuk beriman, tapi tidak melakukan apa yang mereka ketahui, dan tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu untuk memeluk agama Islam. Mereka mengingkari hal tersebut dan juga menghina Rasulullah pada masa tersebut, karena mereka tidak mau mengimani dan juga tidak mau mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Karena hal tersebut mereka dikatakan dengan orang-orang yang fasik. Baiklah, sekian tafsiran dari surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Kemudian kesimpulan pendidikan yang kita dapatkan dari kedua ayat ini, yang pertama yaitu ayat ini membicarakan kewajiban mendidik atau berdakwah sesuai dengan yang tertera pada ayat 104 tentang kewajiban berdakwah ini, bahwa dalam satu kaum itu, satu golongan itu, setidaknya ada seorang atau beberapa orang yang harus bisa berdakwah, yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Kemudian juga kewajiban mendidik atau berdakwah itu fardu kifayah, yaitu wajib ada dalam suatu kaum tersebut. Kalau tidak ada, satu kaum tersebut akan berdosa. Kemudian tugas pendidik itu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan, dan juga mencegah dari keburukan.
Kemudian pendidik harus memastikan peserta didiknya melakukan kebaikan dan juga menjauhi keburukan. Dan itu merupakan kewajiban dari pendidik untuk memastikan peserta didiknya melakukan dan menjauhi hal tersebut. Kemudian umat Islam disebutkan sebagai umat terbaik karena tiga hal. Yang pertama itu karena mengajak kepada kebaikan, yang kedua juga karena mencegah dari segala keburukan dan juga beriman kepada Allah. Dengan hal tersebut, umat Islam disebut sebagai umat yang terbaik. Dan juga pendidikan merupakan syarat untuk unggul. Karena jika tidak, karena tanpa pendidikan itu orang tidak akan memiliki peluang untuk dapat unggul. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang kesimpulan dan juga tafsiran surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Maaf untuk segala kesalahan. Terima kasih sudah menonton videonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.